Oke, selamat malam teman-teman semua. Back again with me, Kamesha. Di sini aku akan mulai dengan kelas bahasa Inggris kita, yaitu tentang writer's attitude atau sikap penulis. Nah, by the way, just for your information, hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-6 secara asinkronus pada tanggal 14 November 2022 hari Senin. I hope teman-teman semua masih semangat untuk belajar ya, untuk ngambil SNBT 2023 dan bisa memahami materi pada malam hari ini dengan baik. Amin. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja. Pertama-tama kita harus tahu dulu, writer's attitude itu artinya apa? Nah, writer's attitude secara pengertian ya, artinya adalah sikap penulis. Dan dalam soal kita bisa mengartikan writer's attitude itu adalah soal tentang cara kita menentukan sikap atau emosi dari penulis berdasarkan caranya memaparkan teks dari bacaan. Jadi di soal itu, misalnya ditanya tentang writer's attitude, pasti kita dikasih teks yang ditulis sama penulis, misalnya totalnya itu bisa paling banyak bisa mungkin 6 paragraf, lumayan panjang ya. Jadi di situ kita diminta untuk menganalisis sikap dari penulis itu gimana sih. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang writer's attitude, kita bisa lihat di sini tipe pertanyaannya itu nanti di soal kayak gimana. Nah, yang pertama bisa seperti the tone of the author is best described as bla bla bla. The attitude of the author in the passage toward X is best described as one of. Which of the following best describes the tone of the passage? The writer assumes that. How does the author seem to feel about? Jadi semua pertanyaan yang seperti ini dan yang serupa nantinya, intinya akan menanyakan tentang sikap dari penulis itu seperti apa terhadap teks yang sudah ditulisnya. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti di soal tentang writer's attitude, pasti pilihannya adalah berupa adjektif ya teman-teman. Adjektif itu artinya kata sifat. Dan writer's attitude ini bisa dibagi 3 gitu teman-teman. Kategorinya sebenarnya ada 3 ya, cuman karena yang ketiga ini aku nggak tambahin. Oke, yang pertama itu ada positif. Writer's attitude atau tone itu bisa positif. Contohnya seperti amused, joyful, optimistic, enthusiastic, dan appreciative. Amused itu mirip dengan kagum ya artinya. Jadi itu positive vibes banget attitude-nya terhadap teks yang dia tulis ya teman-teman. Kalau joyful itu senang, optimistic ya optimis, enthusiastic entusias gitu. Kalau appreciative itu dia seperti sangat amat menghargai apa yang dibahas dia di dalam teks yang dia tulis gitu. Kemudian yang kedua ada attitude yang lebih terkesan negatif gitu. Ada concerned, critical, disappointed, frustrated, dan sarcastic. Jadi ini lebih mengarah agak cenderung sedikit lebih negatif daripada ke hal-hal yang positif ya teman-teman. Concern itu kan lebih kayak dia concern about something yang menurut dia mungkin akan berdampak pada suatu hal. Jadi dia sangat mungkin terkesannya khawatir gitu. Critical, kritis, disappointed, kecewa, frustrated itu frustasi, dan sarcastic itu sarkasme ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu sebenarnya ada neutral. Tapi neutral ini nggak aku masukin karena neutral itu lebih sedikit ya kosakatanya. Jadi bisa neutral itu bisa sendiri neutral, realistic, realistis, dan informatif juga bisa. Jadi kalau neutral itu dia tidak cenderung terlalu negatif, tidak cenderung terlalu positif. Jadi ya udah netral. Di situ aja, tidak ada yang bisa menentukan apakah si penulis ini merasakan hal yang negatif atau positif terhadap apa yang dia tulis. Gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, pasti kita harus tahu dong cara nentuin gimana ya sikap penulis terhadap tulisan yang dia tulis. Yang pertama adalah baca soal. Sebenarnya ini lebih tepatnya baca soal. Lalu dengan teknik skimming atau scanning itu pasti kalian udah diajarin kan sama Kak David. Jadi itu
Pertama itu kalian harus skimming atau scanning, kemudian di dalam teks kita coba cari kata yang deskriptif. Apa maksudnya sih kata yang deskriptif? Kata yang deskriptif itu artinya kata-kata yang menerangkan sikap penulis terkait masalah di dalam teksnya. Jadi itu bisa berupa verb atau kata kerja, bisa berupa adjektif, atau bisa berupa noun ya teman-teman. Jadi deskriptif itu bisa banyak bentuknya. Bisa kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Pokoknya deskriptif ini tuh bisa jadi kuncian kita untuk nemuin nih, oh sikapnya kayak gini, gitu. Lalu yang ketiga ini, perhatikan tone. Bisa positif, negatif, atau netral. Pasti kita kalau membaca suatu teks kayak terasa gitu, si penulis ini ngarahnya kemana sih? Dia sebenarnya setuju dengan pembahasan yang dia tulis atau tidak setuju, maka dia itu akan terasa vibes-nya akan ini negatif, positif, atau sekedar netral aja dia. Dia nggak merasakan apapun yang cenderung ke negatif atau positif. Itu kalian harus perhatiin juga saat membaca teks ya. Lalu yang keempat ada temukan opini penulis gitu. Menurut aku di dalam teks tidak semua itu berdasarkan fakta walaupun memang banyak mereka akan memaparkan fakta dan data, tapi saat ada terkait opini mereka dari mereka sendiri itu bakal kebaca gitu. Oh, dia merasa apresiatif, dia sangat menghargai hal yang dia bahas di sini atau dia merasa khawatir tentang apa yang terjadi atau misalnya suatu peristiwa yang dia sedang bahas di teks tersebut. Misalnya ya sesimpel mungkin ada kata-kata yang seperti concerned, bad, itu kan akan menggambarkan tone yang negatif sehingga kita bisa tahu nanti attitude-nya itu yang mana ya, yang mirip-mirip sama kata-kata yang bermakna negatif gitu. Lalu yang kelima, pastinya kita setelah baca soal, cari kata-kata deskriptifnya, udah tahu tone-nya apa dari si penulis, apakah positif, negatif, atau netral. Terus kalau ada opini, kita bisa lihat opininya ini lebih mengarah kemana sih. Lalu udah deh, kita cari sikap penulis dari opininya itu gimana. Di situ kita bisa simpulin ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lihat soalnya. Kalau di soal yang pertama itu yang ditanya pasti kalau model pertanyaannya tuh kayak gini. What's the tone of the passage? Dia nanya teks ini tuh tone-nya tuh kayak gimana. Oke, kita coba baca. In West Central New York, there is a group of 11 long narrow glacial lakes known as the Finger Lakes. Nah, di sini berarti dia menginformasikan kalau ada danau di New York. Lalu, these lakes have been aptly named because of the resemblance to the fingers of a hand. Nah, menurut aku ya, walaupun kalian nggak tahu semua artinya dari misalnya aptly, resemblance, tapi di sini kita bisa nangkep. Maksud di kalimat ini tuh apa sih? Danau-danau ini telah dinamakan sebagai Finger Lakes karena seperti gabungan jari-jari tangan, gitu teman-teman. Jadi kalau kalian melihat satu kalimat, meskipun tidak paham betul setiap kata tuh maknanya apa, tapi kita bisa lihat konteks dari kalimatnya itu gimana. Sehingga kita bisa mengerti apa sih maksudnya ini. Jadi ini maksudnya adalah dinamakan Finger Lakes itu karena bentuknya penggabungan danaunya itu terlihat seperti gabungan jari-jari pada tangan. Oke, lanjut. Two of the largest of the Finger Lakes, Seneca and Kaguya, exemplify the selection of the name. Seneca is 37 miles long and 4 miles across at its widest point, and Cayuga is 40 miles long and 2 miles across. Jadi di sini penulis menggambarkan atau menginformasikan kita tentang ukuran dari danau tersebut ya. Ada danau Seneca dan ada danau Cayuga. Lalu lanjut di paragraf kedua. Ada tentang although scientists are not completely certain as to how these lakes were formed, most believe that glacial ice poured out the valleys to a depth well below sea level, and with the melting of the glaciers, the lakes were formed.
Nah, di sini di paragraf kedua itu penulis menerangkan tentang peneliti atau scientist yang nggak terlalu yakin gimana sih sebenarnya danau-danau ini bisa terbentuk gitu. Dan so on tentang bagaimana danau ini terbentuk. Oke, langsung aja kita lihat. Sebenarnya di sini ada nggak sih kata deskriptif? Oke, kata deskriptif itu tadi bisa noun, bisa verb, dan bisa juga adjective. Kita bisa lihat adjective itu mungkin large, ya, besar. Terus dia juga menjelaskan tentang panjang, kayak dia mendeskripsikan luas dan panjang dari sebuah laut, dari sebuah danau, sorry. Nah, dan menurut teksnya, kalau kita mau cari opini penulis misalnya, opini penulis di sini tuh tidak terlalu banyak, kayak dia lebih ke memaparkan sebuah fakta dan data ya teman-teman. Kalau dari sini kita lihat di opsinya, ada informatif, humorous, kalkulatif, atau cynical. Oke, kita coba lihat mungkin yang dari bawah ya. Cynical. Cynical ini artinya sinis. Dan cynical ini lebih mengarah ke tone yang lebih negatif ya teman-teman. Jadi menurut aku, dari teks ini kita bisa lihat kalau penulis itu tidak menjorok ke hal yang negatif atau hal yang positif. Jadi kita bisa coret ini, yang option D, karena ini lebih mengarah ke negatif. Lalu yang C, ada kalkulatif. Kalau kalkulatif ini, itu tentu kita bisa mengartikan kalkulatif itu seperti dia kayak menghitung-hitung ya, kalkulasi. Kalau di sini mungkin kita bisa lihat ada angka ya, di sini. Dia menjelaskan panjangnya 37 meter, lalu lebarnya 4 meter, dan Cayuga itu panjangnya 40 meter, lalu lebarnya itu 2 meter. Sebatas menjelaskan ukurannya saja. Mungkin kita bisa keep dulu yang C, mungkin itu benar. Kemudian yang B, ada humorous. Oke, humor. Kalau humor, tentu ini udah pasti salah ya teman-teman. Kenapa? Karena tentu kita bisa lihat di teks ini itu lebih ke menjelaskan tentang Finger Lakes tersebut dan tidak ada humor-humornya sama sekali ya teman-teman. Dan humorous ini bisa dua, dia bisa mengarah ke hal yang positif atau bisa mengarah ke hal yang negatif ya. Jadi karena dia bisa mengarah ke antara itu dua, jadi humorous ini kita coret ya, karena ini udah pasti salah. Kemudian ada informatif. Nah, sekarang tinggal dua nih, antara informatif sama kalkulatif. Dari dua opsi ini, A sama C, kita bisa simpulkan kalau ternyata teks ini itu bersifat neutral ya. Dia tidak mengarah ke positif atau negatif, tapi penulis lebih bersikap netral di dalam penulisannya. Nah, antara dua nih, apakah dia informatif atau dia kalkulatif? Dan jawaban yang benar itu adalah informatif. Kenapa? Kalau kita jawab kalkulatif, sebenarnya penulis hanya memaparkan ukuran dan itu hanya dalam satu kalimat ya teman-teman. Hanya sekedar sebatas satu kalimat. Jadi itu kurang mendukung atau kurang tepat ya teman-teman. Dibandingkan informatif yang sudah sangat jelas. Penulis menjelaskan kenapa dia namanya Finger Lakes, ukurannya itu berapa, dan dia juga menjelaskan banyak peneliti yang belum yakin gimana proses pembentukan danau ini tuh gimana sih gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah informatif ya teman-teman. Oke, next ini aku ada contoh terakhir ya, contoh kedua. Oke, kita baca. One of the industrial plants that changed American society was Henry Ford. Born on a farm in Michigan in 1893, he grew up to bring forth some of the most revolutionary in automotive technology in the 20th century. His outstanding mechanical ability led him to become interested in the new automobiles in the 1900s. Oke, di paragraf pertama ini menjelaskan seseorang yang bernama Henry Ford. Oke, di sini dia menjelaskan kalau dia itu menjadi tertarik kepada new automobiles di tahun 1900-an. Oke.
Lanjut, though he didn't invent the automobile, he improved upon everyone else's design. He was a person who believed in inexpensive, efficient production. So he established standards for his plant and workers. He also standardized and produced many new auto parts for his Ford Motor Company cars. Oke, jadi di paragraf kedua ini menjelaskan mungkin proses perjalanan si Henry Ford ini, bagaimana dia membentuk company dia, yaitu Ford Motor Company. Jadi ini adalah company atau pabrik otomotif gitu ya teman-teman. Oke, kita bisa next karena ada lanjutan paragrafnya. Nah, then he studied the workers' problems and built an assembly line, the first of its kind in America. This ingenious improvement led to the mass production of thousands of automobiles per year. In fact, his plants had produced 50 million models by 1927. However, Ford's personality was not all thrift, efficiency, and ingenuity. He was a man who was cold and who could not keep pace with the competition due to his own rigidity. His company suffered because of his desire to maintain the status quo instead of meeting and beating the competition by changing his product. Nah, di sini mungkin ada terkesan konflik ya antara si Ford sendiri. Kalau dia itu bisa dibilang sukses di sini, tentang bisa menghasilkan production ribuan automobil per tahun ya. Tapi akhirnya dia jatuh karena dia itu terlalu pengen mempertahankan status quo instead of meeting and beating the competition by changing his product. Jadi dia terlalu fokus ke hal yang luar dibandingkan apa yang tidak ada di dalam company-nya sendiri gitu. Lalu next di paragraf terakhir, finally he saw that he must change or lose out. Therefore he introduced the 8-cylinder engine and once again took over the automobile market. Ford left a legacy of millions of dollars, millions of jobs for American workers, and millions of satisfied customers. Nah, di sini dia menunjukkan seperti solusi dalam permasalahannya. Oke, dia akhirnya berubah atau dia kalah gitu kan. Makanya dia akhirnya memperkenalkan the 8-cylinder engine, mesin 8-cylinder ini, dan akhirnya dia took over pasar automobil ini. Dia tiba-tiba menguasai pasar automobil itu lagi. Dan dia meninggalkan sebuah legacy, memberikan banyak pekerjaan dan banyak customer yang sangat puas atas kerja kerasnya. Lalu langsung aja kita cari tonnya ya. The tone of this passage can be described as, yang pertama A, ada optimistic, artinya optimis. Lalu yang kedua ada nostalgic. Oke. Mungkin yang nostalgic ini bisa kita coret. Kenapa? Karena penulis sendiri tidak menjelaskan secara spesifik masa lalunya yang sangat dalam ya. Lebih fokus ke proses yang dijalani Ford ini. Jadi nostalgic bisa kita coret. Kemudian ada serious. Serious ini juga tidak mengarah terlalu ke positif atau ke negatif. Jadi ini lebih terkesan neutral. Kalau optimistic itu lebih ke positif ya teman-teman. Sedangkan kalau serious itu bisa positif atau negatif, atau dia sebenarnya netral ya serious ini. Jadi serious itu bisa kita keep dulu. Kemudian ada critical. Critical ini lebih cenderung ke negatif ya teman-teman. Dan di sini penulis tidak ada yang menggambarkan, dia tidak menulis tentang kalimat yang kritik terhadap Ford ini. Jadi kritik itu bisa kita coret. Lalu yang kedua, yang terakhir ada sympathetic atau simpatik ya. Jadi penulis mungkin bisa dibilang apakah dia bersifat simpati kepada Ford ini? Jawabannya itu tidak ya teman-teman, karena jelas-jelas tidak ada kata deskriptif yang menjelaskan penulis merasa simpati kepada si Ford ini. Jadi jawabannya yang kita keep itu antara optimistic dan serious, karena kita bisa lihat kalau mungkin aja penulis merasakan kayak semangat gitu
terhadap proses yang telah dijalani oleh Ford ini. Jadi kita lihat jawabannya adalah serious. Oke, jawabannya adalah serious. Kenapa? Kenapa bukan optimistic? Karena optimistic itu lebih cenderung positif ya teman-teman. Sedangkan penulis sendiri tidak ada yang terkesan dia sangat mendukung apa yang telah dijalani oleh si Ford sendiri. Dia hanya menjelaskan atau menceritakan proses jatuh bangkit oleh seorang Ford ini ya, pendiri company mobil gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah serious karena lebih bersifat netral. Penulis cenderung bersifat netral terhadap cerita yang dia ceritakan tentang Ford ini. Jadi jawaban yang tepat adalah serious. Oke, that's all. Thank you so much untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga penjelasan aku bisa kalian terima dengan baik dan sorry banget kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau terlalu cepat. I hope everyone bisa mendapat ilmu-ilmu yang udah aku share biar bisa makin ngerti dan bisa mengerjakan soal SNBT ke depannya dengan lancar lagi. Dan thank you so much guys kalau udah nonton sampai habis. Semoga kalian bisa lulus SNBT 2023 tahun depan. Thank you.